Cinta pada pandangan pertama bukan berarti tergila-gila pada penampilan, melainkan pertemuan kembali dua jiwa yang telah lama terpisah. Karena resonansi metafisik yang menciptakan daya tarik mendalam. Cisha, Penniless Platinum Macam APA Kemuaini, kamu yang jomblo sejak lahir, menulis novel cinta apa? Pineapple Beleka. Kak Kisya, beneran belum pernah pacaran? Iya, tapi cerita di buku semua dari pembaca. Bahan-bahan nyata. Terus kamu nggak pengen pacaran? Masa ia mau pacaran langsung bisa? Duduk aja dulu. Kak Cisha, mending action daripada ku menjadi anjing. Jiwa akan membimbing cinta sejati menemukanmu. Semangat! Aku yakin kamu bisa, Dadah. Ya iyalah, mentor cinta yang nggak punya pengalaman pacaran. Memang nggak masuk akal. Cisha, buruan. Kirim sisa 5 episode buku barunya ke aku. Kayaknya kisah cintaku belum sempat dimulai. Sudah berakhir. Nggak tahu mikir apa, baca buku di tempat begini. Udah, nggak usah dibaca. Sini aku lihat, apa nih? Kamu nggak ngerti kan? Buku ini, katanya bisa bikin jago PDKT dalam 3 hari. Kitab jurus merayu, tapi katanya penulisnya jomblo sejak lahir, cuma modal ngarang cerita. Udah dapat jutaan followers, belajar merayu. Mending tanya Ershau MU, cuma modal tampang. Udah bisa narik jutaan fans, percuma dia cuma jago omong doang. Tanya aja udah pernah praktik belum? Masa si Bei Chen udah pacaran sama banyak cewek? Masih perjaka? WK. Halo, boleh minum bareng? Banyak cowok ganteng di bar ini. Sayangnya yang ini kelihatan playboy banget. Pergi sana. Buat nona ini segelas martini. Dia? Lebih cantik begini. Halo, martini Anda. Makasih minumannya, tapi aku ada urusan dulu ya. Ini apa? Ciuman perpisahan? Maaf ya. Kakak, barangnya ketinggalan. Makasih. Maaf, HP-ku lowat, pinjam dong. Ya. Bisa kok, handphone kamu kasih aja ke aku. Kak, kita tambahin WeChat dong. Lihat deh, aku udah ngejar kamu sejauh ini. Masa? Terus-terusan nolak aku gini. Aduh kak, Udah berkali-kali aku bilang, aku enggak tertarik sama kamu. Jangan gabak lagi, oke? kalau enggak mau ditambahin, aku laporin polisi sekarang. Bilang kamu melecehkan aku. Maaf, terlambat. Kamu mamamu. Aku kelihatan sepikah itu? Sayang kau baru dateng, aku udah nunggu lama loh. Kamu sama tante ini pacaran. Aku enggak percaya. Gimana sekarang? Ngeremehin siapa? Maaf ya, tadi aku lihat kamu diganggu. Jadi aku bantu. Nona, handphone Anda sudah nyala. Mau saya ambilkan sekarang? Oh iya.
Sia-sia, tadi malam kenapa handphone kamu mati? Pesta kemenangan udah disiapin buat kamu. Nona, laptop Anda kemarin tertinggal di resepsionis. Mau check out sekarang? Kamu di hotel? Kamu tadi malam sama siapa? Ngekos bareng ya? Makasih ya, kamunya belum mau di check out, masih ada orang di dalam. Jika perlu tanggung jawab, hubungi saya. Kontak aja enggak dikasih, gimana mau hubungi kamu? Sia-sia, kamu emang hebat banget. Love FSC hari pertama list. Udah tembus jutaan views. Kamu enggak lihat, aku kemarin dilempar kue di depan umum. Halo, Shakespeare pernah bilang, kalau mau pakai mahkota, harus terima kenyataan enggak bisa tidur nyenyak. Ini harga yang harus kamu bayar buat jadi terkenal. tapi kamu jangan maksa aku begadang ngerjain naskah. Lingkaran hitam di mataku udah kayak mau copot. Enggak kok, enggak, tenang aja. Sia-sia, ada proyek baru. Tertarik? Proyek baru? Kapitalis jahat. Kamu lupa ya omongan kamu barusan. Honornya 10 kali lipat. Ya, enggak apa-apa juga sih. Deal ya, nanti aku ajak kamu ke perusahaan klien buat tanda tangan kontrak. Yang tadi di belakang itu MU Beichen ya? Katanya dia baru saja kembali ke negara dan langsung diakui oleh keluarga Fu. Adik Kendang Bos Fu. Adik Kendang. Lalu kenapa nama belakangnya beda? Keluarga kaya, selalu ada rahasia yang tidak boleh diketahui. Dia? Terima kasih. Cepat sekali lupa padaku. Aku. Young Master Mu. Kebetulan, kamu juga di sini, Kisya, kalian kenal? Kamu? Tahu. Young Master MU, aku kepala bisnis dari studio Jinxia. Kisya adalah penulis andalan perusahaan kami, juga istriku. Proyek ini bertema perceraian, penulis skenario harus punya pengalaman pernikahan. Bantu sedikit. Kamu menikah? Yang Master MU, hari ini kami datang untuk menandatangani kontrak. Kedepannya harap Yang Master MU banyak membimbing. Bisa aku bicara berdua dengannya sebentar? Tentu saja, Yang Master MU punya pemikiran apa tentang proyek ini? Bisa diskusikan langsung dengan Kisya. Kami pasti akan mendukung sepenuhnya. Kamu menikah? Jawab aku. Kamu nikah palsu atau bahkan belum menikah? Kakak, kamu benar-benar tidak bisa berbohong. Yang Master MU, kita cuma one night stand. Kamu tidak berhak mengurusi urusanku. Bukannya kamu bilang mau bertanggung jawab padaku? Sekarang tidak mengaku lagi? Maaf. Sia-sia, kamu kemana saja? Aku cari-cari kamu. Sebentar lagi giliran kita. Perusahaan Fu memang besar. Buat tanda tangan kontrak saja harus antri. Cedoklah. Kamu laki-laki, apa hakmu duduk di sini? Pergi. Lin Simen, akhirnya bertemu lagi. Dan kamu ini, jangan harap dapat uang dari keluarga MU. Ibu, banyak orang lihat, ada apa bicara di rumah saja. Kalau kamu berani punya pikiran yang tidak seharusnya. Aku dulu bagaimana menghajar ibumu.
Sekarang akan kulakukan hal yang sama padamu. Sudah, Bu. Kisya, kamu mau kemana? Kak-chan, ibu tirimu sudah tua tapi masih suka main-main ya. Tapi model pria ini tampan banget. Kamu mau ngapain sama dia? Aku baru sampai di keluarga Fu, belum stabil. Santai dulu. Gimana kalian dengan keluarga Fu? Udah ketahuan? Fu Hanchuan sangat hari-hari, Dana yang dependent. Semuanya ditangani di luar negeri, susah buat diselidiki. Tuan MU, ini putri duyung baru kamu? Kakak. Main bareng. Nggak usah. Iya, aku siapa dia? Jangan sok akrab. Kakak. Main bareng. Ternyata, pria dan aktor sama, bisa pura-pura sayang. Ibu. Jangan usir aku. Ibu. Ini aku Beichen. Pergi. Minger. Fusin, kenapa kamu bohong sama aku? Udah punya istri, kenapa pacaran sama aku? Aku jadi begini karena kamu, aku nggak mau lihat kamu. Pergi, pergi, pergi. Ibu buka pintu, Ibu. Jangan usir aku. Kakak, kamu sayang aku. Kan? Sayang, aku sayang dia. Rasanya jatuh cinta itu gimana sih? Jantung berdebar, impulsif, sakit hati, posesif. Waduh, semua ada. Lihat apa? Oh, lagi baca buku. Buku ini kamu yang nulis? Iya, Pak Ki, bisa ajarin aku? Gimana caranya ngegombal kamu? Hello Tuan Miu. Hai, kamu naik dulu. ngapain sih? Mau kabur lagi setelah di kasur? Kakak, Sekarang kerja, serius dikit. Dan di Fu Group, jangan deket-deket sama aku. oke, aku langsung naik. Kak Beichen. Kenapa kamu tidak menggabungku? Aku sangat merindukanmu. Oidi, Apakah dia akan salah paham? Ayah, Ao, Lao Shen. Sayang, kamu benar-benar tidak punya harga diri. Begitu melihat Bei Chen. Bahkan ayahmu sendiri kamu tinggalkan. Ayah, tidak bisakah kamu memberiku sedikit muka? Paman Shen, anak-anak muda ini seharusnya lebih banyak berkomunikasi. Lao Fu, kamu benar-benar beruntung. Kedua anakmu ini sangat hebat, tidak seperti aku. Hanya punya satu anak perempuan yang tidak berguna. Kamu harus baik-baik dengan Qian Ro.
Lihat saja nanti, apakah ada kesempatan untuk menjadi setengah anak di keluarga Shen. Lao Fu, kamu yang paling mengerti aku. Bisa mengatakan tentang menikah masuk dengan begitu elegan, benar-benar menambah wawasan. Katanya Mu Beichen ini, meskipun anak haram, tapi putri keluarga Shen sangat menyukainya. Dari situasinya, sepertinya mereka sudah bersama. Dia sudah punya pacar, lalu apa artinya semalam? Ekspresimu seperti apa? Seperti baru putus cinta. Ayo bersemangat. Hari ini kita datang untuk menandatangani kontrak besar. Ayo. Beichen, kamu di sini saja, temani Qianro. Aku dan Paman Shen masih ada urusan untuk dibicarakan. Baik. Katanya Mu Beichen ini, meskipun anak haram, tapi putri keluarga Shen sangat menyukainya. Dari situasinya, sepertinya mereka sudah bersama. Aku ke toilet dulu. Kakak, apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama? Kakak, kamu mencintaiku, kan? Di dunia ini tidak ada banyak cinta sejati. Katakan, apa hubunganmu dengan kakak Beichen? Hubungan one night stand. Aku peringatkan kamu, jauh-jauh dari kakak Beichenku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Nona Shen, apakah kamu salah orang? Mengancamku tidak ada gunanya, pacarmu. Apakah akan selingkuh? Bukan aku yang menentukan. Oh, jadi kalian sudah tidur bersama? Dasar perempuan jalang. Nona Shen, ini adalah grup perusahaan Fu. Tidak pantas kamu memukul orang di sini. Apakah kamu tidak tahu bahwa Paman Fu sudah berniat menjodohkan kita? Meskipun kalian sudah tidur bersama. Lalu apa? Kamu salah paham lagi, dia yang naik ke tempat tidurku. Dia bagiku hanyalah seorang teman tidur sementara. Kamu. Besok aku akan berkunjung. Kakak Beichen, malam ini harus datang makan di rumahku ya. Aku tunggu kamu. Oke, aku tahu. Oke, sampai jumpa malam ini. Beichen, kita bicara dulu. Dengar-dengar kemarin Bibilin ribut di kantor, kamu baik-baik saja kan? Aku baik saja, ayah. Aku yang salah, menyusahkan kalian berdua selama ini. Kamu sendirian di luar negeri, pasti susah ya. Ayah, aku ingin masuk ke perusahaan. Kenapa tiba-tiba ada pikiran seperti itu? Bukankah ayah dan Paman Shen ingin menjodohkan aku dengan Qianro? Aku berpikir, jikalau aku benar-benar mengambil alih Shen Group, tidak mungkin aku tidak bisa apa-apa. Itu akan mempermalukan ayah. Kamu benar, Beichen, tidak kusangka di usiamu yang masih muda. Sudah memikirkan dengan begitu matang. Memang anakku Fusin, begini saja. Mulai besok, kamu dan kakakmu belajar dengan baik di perusahaan, nanti Shen Group dan Fu Group akan menjadi milik keluarga Fu. Ayah tenang, aku pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Nona Qi, dengar-dengar kamu berhasil mendapatkan proyek Fu Group. Memang pantas menjadi penulis platinum peringkat pertama. Wanita lain hanya perlu cantik, tapi aku harus bertanggung jawab mencari nafkah. Nona Qi, lupa tanya, bagaimana pengalamanmu di bar kemarin? Ada cerita seru tidak? Tidak ada cerita, cari uang lebih penting. Sia-sia, adikmu ada masalah. Ada apa ini? Ibong, kamu tahu tidak? Kamu yang khas dari, kamu masih melirik. Anak kecil, kamu sudah 19 tahun, sudah dewasa. Kamu tahu tidak, kalau sampai orang itu terluka parah, kamu bisa terkena hukum. Memang mulut pria itu jahat, apa haknya dia menyebarkan rumor buruk tentangmu? Pasti kakakmu jualan di luar. Kemari. Sakit tidak? Lain kali biarkan orang bicara apa saja. Kita tidak bisa hidup di mulut orang lain. Sia-sia, bulan depan ibu tidak minum obat lagi. Jangan kirim uang lagi untuk ibu. Ebio, Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Ibu hari ini periksa lagi. Dokter bilang, penyakit ibu ini hanya bisa dikendalikan, tidak bisa disembuhkan total. Ibu sudah tua. Tidak perlu menghabiskan uang untuk hal yang sia-sia. Lagi pula, adikmu juga sudah kuliah, pengeluaran semakin besar.
Ibu benar-benar tidak tega melihatmu bekerja keras sendirian. Ini semua salah ibu yang tidak berguna. Ibu, jangan khawatir soal uang, aku punya uang. Xiao Xiao. Ibu tahu kamu tidak mudah. Bagaimana kalau kamu menikah saja? Ibu tidak memintanya kaya. Setidaknya, kamu punya tempat bersandar. Begini. Ibu juga tenang. Baik, aku akan mempertimbangkannya, tapi kalian juga tahu. Aku sibuk bekerja, mau menikah dengan siapa? Ini foto yang ibu ambil dari tempat perjodohan. Lihatlah. Ada yang kamu suka? Ibu. Sebenarnya aku. Bantuan darurat. Sia-sia, pacar yang kamu bilang dulu adalah Xiao Jin ya? Epio. Bukan, Tante. Aku dan Sia-Sia sebenarnya sudah lama bersama. Sampai hari ini baru mengajak kalian makan. Ini salahku. Aku akan menghukum diri dengan minum. Bagus, aktingmu sangat meyakinkan. Sia-Sia, hari ini Tante dan adikmu ada di sini. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melamarmu secara resmi. Apa yang terjadi? Kita tidak membicarakan ini? Ada sesi ini juga? Sia-Sia, sejak kuliah, kita selalu bersama. Setelah lulus, kita mendirikan perusahaan bersama. Kita sudah melalui banyak suka dan duka. Aku berharap di masa depan bisa selalu bersamamu, kamu. Mau menikah denganku? Sia-sia, menurutku Xiao Jin cukup baik. Cepat terima dia saja. Iya, kakak, Tante Kisia selalu. Kelemahanmu, aku tidak percaya kamu akan menolakku di depannya. Tolak aku. Ikut aku keluar. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Aku menyuruhmu berpura-pura jadi pacarku, bukan melamarku. Sia-sia, wanita cepat atau lambat harus menikah dan punya anak. Menurutmu dengan kondisi keuangan keluargamu sekarang, bisakah kamu menemukan yang lebih baik dariku? Ibu sudah tua, tidak perlu menghabiskan uang untuk hal yang sia-sia. Lagi pula, adikmu juga sudah kuliah, pengeluaran semakin besar. Apalagi kamu sudah berusia 30 tahun. Beberapa tahun lagi akan menopause, kalau menikah saat itu sudah terlambat. Kamu pikir siapa lagi yang mau menerimamu? Lebih baik hari ini kita. Berpura-pura jadi kenyataan. Bayar tant juga tenang kan? Atau kamu cari saja orang untuk dinikahi, ibu tidak memintanya kaya. Setidaknya kamu punya sandaran, biar ibu juga tenang. Jangan bergerak, Tante terus memperhatikan kita. Aku rasa kalian seharusnya tidak akan mengecewakan Tante. Sia-sia tenang saja. Di masa depan aku pasti akan merawatmu dengan baik. Kakak Beijen, kamu masih ingat restoran ini? Pertemuan pertama kita, di sini. Kamu lihat APA? Kenapa di mana-mana bisa ketemu wanita ini? Kakak Beijen, Aku merasa kamu sangat. memperhatikan Kisia ini. Masa sih? Jangan mengira-ngira, cepat pergi, ayah masih menunggu kita. Kisia, kamu tunggu saja, berani mengancam. Hubungan aku dan kakak Beijen, aku tidak akan membiarkanmu. Dia kenapa di sini? Kamu lihat APA? Tidak ada, kita pulang dulu. Kamu, pacarnya Kisia? Nona Shen. Kebetulan sekali, kamu juga makan di sini. Nona Shen, aku adalah kepala studio Jinxia, Jin Sao. Semoga ada kesempatan bekerja sama dengan Shen Group. Jin Zhao. Kamu tahu tidak, kamu sudah dikhianati. Nona Shen, maksud Anda apa? Pacar kamu, di depan aku menggoda kakak Beijenku. Harusnya kamu mengurusnya, kan? Kisia menggoda Mu Shao. Tidak mungkin. Kisia bukan orang seperti itu. Kalau dia bisa menggoda pria, tidak sampai. Jomblo selama 30 tahun. Sepertinya, kamu belum cukup mengenalnya. Kamu tidak tahu kalau mereka berdua sudah tidur bersama? Dia terlihat baik di luar, tapi di belakang. Tidak tahu seberapa nakal. Nona Shen, aku sangat mengenal Kisia. Aku rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Bodoh, percaya tidak percaya, nanti kamu menyesal.
Jin Zhao, kamu ngapain? Sia-sia. Kamu sudah menerima lamaranku. Bukankah kita seharusnya menjalani kehidupan suami istri yang normal? Jin Zhao, aku belum siap. Beri aku waktu lagi. Biarkan aku pertimbangkan. Kamu mau mengingkari janji, atau... Kamu sudah tidur dengan Mu Beichen? Cisya. Kamu sudah bukan perawan lagi, masih pura-pura suci di depanku? Hari ini aku anggap kamu mabuk. Kalau ada next time, kita langsung bubar. Kenapa kamu di sini? Kamu tidur dengannya? Tuan Mu, kamu tidak berhak ikut campur urusan pribadiku. Oh ya? Kemarin kamu teriak-teriak senang di bawahku. Sekarang langsung naik ke ranjang orang lain. Aku hanya menjalani kehidupan normal. Dengan tunanganku. Lagi pula, kamu juga punya pacar. Harusnya ngerti dong. Terus aku dianggap apa olehmu? Teman tidur sementara? Kamu salah paham lagi, dia yang naik ke ranjangku. Dia bagiku cuma teman tidur sementara. Kan sama-sama suka. Kamu juga nggak rugi kok. Tuan Mu, pertemuan kita dari awal sudah salah. Setelah matahari terbit, kita harus kembali ke kehidupan masing-masing. Kita memang bukan dari dunia yang sama. Lupakan saja semua yang terjadi sebelumnya. Apa kamu gak bisa merasakan kalau aku mencintaimu? Aku nggak mau ikut permainan cinta kalian. Lagi pula, aku sudah bertunangan. Cintamu tidak bisa kubalas. Sia-sia, aku kemarin mabuk, aku nggak sengaja mau menyakitimu. Jin Zhao, makasih ya kemarin udah jadi pacar palsuku buat nolongin aku. Tapi semuanya sampai di sini saja. Aku harap kamu nggak ada pikiran lain lagi. Tenang aja. Aku jamin kejadian seperti kemarin malam nggak akan terulang. Ngomong-ngomong sia-sia, rapat malam ini di perusahaan Fu. Aku yang mewakilimu aja ya, kan kamu juga nggak suka datang ke acara seperti ini. Kebetulan aku juga belum tahu harus bagaimana menghadapi Mu Beichen. Makasih ya sudah bersusah payah. Kok kamu? Kisya mana? Tuan Mu, Kisya hari ini sakit. Saya akan berkoordinasi dengan Anda untuknya. Benarkah? Baiklah, kita tunggu sampai dia sembuh, baru kita bicara. Tuan Mu, apakah ada kesalahpahaman antara Anda dan Sia-sia? Dia adalah istriku. Aku tidak tertarik dengan hubungan apapun antara kalian. Tapi jika dia tidak bisa bekerja sama denganku, aku tidak keberatan mengganti perusahaan mitra. Bahkan wanita yang sudah menikah pun tidak dilepaskan. Proyek ini susah payah baru dapat, terpaksa. Tuan Mu, tidak perlu repot, Jin Xia selalu berpegang pada prinsip kerja di atas segalanya. Aku akan segera memanggilnya. Mendorong wanita sendiri untuk menyenangkan klien. Inikah pria yang disukai Kisya? Apa dia buta? Tunggu sebentar, mungkin dia sibuk, belum mengangkat telepon. Tidak perlu repot. Suruh dia menghubungiku sendiri. Mu Beichen, kamu cuma bisa terlahir baik, sok apa? Kak Chen, sudah kucek, Jin Zhao dan Kisya ini cuma teman dan rekan bisnis, tidak bertunangan. Datang. Mu Beichen, pakai bajumu dulu. Panik apa? Bukannya belum pernah lihat. Bagaimana kalau kita pindah tempat bicara? Kamu menghindariku. Kamu salah paham. Hari ini aku kebetulan sibuk dengan pekerjaan lain. Kakak, kamu benar-benar tidak bisa berbohong. Sebelum datang, tidak berkoordinasi dulu dengan Jin Zhao? Lagi pula, selera memilih priamu sangat buruk. Jin Zhao bisa mengirimmu ke sisiku demi proyek. Coba tebak, apakah dia akan mengirimmu ke ranjangku demi uang? Tuan Mu, kupikir semalam sudah kujelaskan. Jika tidak ada pekerjaan lain yang perlu dibahas,
aku pergi dulu. Kamu rela saja dimanfaatkan olehnya? Ya, kami memang hubungan mitra bisnis. Bisa dimanfaatkan berarti aku punya nilai. Aku tidak punya perasaan pada Shen Qianro. Hanya kamu satu-satunya wanitaku. Itu urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Aku mencintaimu. Aku hanya bisa menjadi milikmu. Kenapa aku selalu sulit menolak permintaan pria ini? Kamu bisa merasakannya. Benar? Kok Beichen, kamu sudah bangun? Paman Fu memberi aku kode rumahmu, kalau kamu belum bangun. Aku akan masuk sendiri ya. Kakak Beichen, kamu sudah bangun, aku bawa sarapan untukmu. Kenapa ada sepatu wanita di sini? Saya pada dalam? Tidak ada. Katakan, apakah itu Kisya? Cisya, Kelur Sekerang. Kisya, kenapa kamu tidak tahu malu seperti ini? Kakak Beichen, kamu masih mau melindungi wanita ini? Kamu keluar dulu. Baik. Sudah cukup ributannya? Kakak Beichen, kenapa kamu membiarkan wanita lain datang ke rumahmu? Kamu tidak takut aku melaporkan ke Paman Fu? Aku bantu kamu. Aku sangat menyukaimu, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku sudah bilang dari dulu. Aku tidak suka kamu. Kamu sangat suka wanita itu ya? Suka siapa itu urusanku, tidak ada hubungannya dengan kamu. Sekarang. Keluar dari rumahku, keluar. Tunggu. Aku akan segera mengganti kodenya, mulai sekarang. Jangan datang ke rumahku lagi. Mereka. Kisya, kamu berhayal apa? Nona Shen, ada apa mencari aku dengan tergesa-gesa? Lihat, Ternyata mereka sudah bersama sejak lama. Aku tahu kamu tidak percaya kata-kataku. Jadi aku sengaja meminta orang untuk mengambil video ini. bagaimana? Sekarang mau bekerja sama denganku? Kamu bilang, bagaimana caranya? Aku tahu kamu dan Kisya bersama mendirikan sebuah perusahaan kecil dan kamu padanya. Pasti bukan sekadar teman. Tapi sekarang kakak Beichen tertarik padanya. Kalau kamu tidak bertindak, mungkin Kisya akan segera meninggalkanmu. Tidak mungkin. Aku dan Kisya sudah berteman bertahun-tahun. Dia tidak mungkin. Di dunia ini tidak ada teman selamanya, hanya kepentingan yang abadi. Menurutmu, apakah kamu bisa memberinya lebih banyak? Atau posisi sebagai nyonya muda keluarga Fu lebih menarik? Jin Zhao. Hari ini aku anggap kamu mabuk, atau ada lagi lain kali. Kita langsung bubar. Pantas saja Kisya tiba-tiba menyebutkan soal bubar. Ternyata sudah dekat dengan MU Beichen. Sudah lama punya niat untuk pergi, Nona Shen. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Sederhana, asalkan kamu bisa membuat Kisya. Jauh dari kakak Beichen sebagai sekutu. Ini adalah ketulusanku. Kontrak Grup Shen bukanlah yang bisa dibandingkan dengan Fu Group. Nona Shen, aku sangat bersedia bekerja sama dengan Shen Group. Baik, semoga kerjasama kita menyenangkan. Proyek sudah masuk tahap akhir, ini adalah rencana final, lihat apa masih ada. Yang perlu juga. Tidak perlu. Semuanya terserah kamu. Beichen, Kilyarla. Dia seharusnya baik-baik saja, kan? Kamu pikir, dengan tidur bersama kakak Beichen, Kamu bisa masuk keluarga Fu. aku bertahu, orang sepertimu, sama sekali tidak akan dilirik oleh Paman Fu. Nona Shen, yang aku suka, adalah MU Beichen sebagai pribadi, bukan keluarga Fu. Aku lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Kamu pikir kakak Beichen akan meninggalkan keluarga Fu demi kamu? Mimpi kali. Dengar-dengar, kamu dekat dengan Kisya itu. Ayah, sebenarnya aku. Aku juga pernah muda, aku mengerti kalian. Anak muda penuh gairah, main-main boleh, tapi
Jangan sampai mengganggu urusan penting. Fushin, kenapa kamu menipuku? Kamu sudah punya istri, kenapa masih mau bersamaku? Ibu, Ini semua salahmu. Aku tidak ingin melihatmu pergi. ibu. Jadi, dulu kamu juga punya niat seperti ini. Saat menipu ibuku, Beijen, di keluarga Fu, kepentingan keluarga Fu adalah yang utama. Kisya itu, putuskan saja. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya, aku bisa membantumu. aku mengerti. Kalau vegeta malam ini, ajak Chenro makan malam. Minta maaf yang baik, hubungan dengan keluarga, shin tidak boleh putus. Kamu paham maksudku kan? Ya, Peluk. Kamu kalah. Ayo naik. Sudah larut? Siapa ini? Jin Hao, kadang kita harus belajar menggunakan beberapa trik. Bebek harus dimasak sampai matang baru tidak bisa terbang. Kamu datang untuk apa? Bawakan kamu makanan malam, sekalian bicara proyek. Benar-benar memperlakukan aku seperti budak, sampai di rumah pun tidak dilepaskan. Masuklah. Duduklah. Peluk. Kamu tidak makan? Saya APA, aku saya keluar. Kamu makan saja. Kalau begitu aku tidak sungkan. Ngapain lihat aku begitu? Tidak apa-apa, enak kan? Rasanya enak, cuma agak pusing. Zaexia. Telepon tidak diangkat. Jangan-jangan dia marah? Angkat Nona Shen ulang. Kakak Beijen, pulang sekarang kan terlalu cepat? Kita. Mau nonton film tidak? Tidak. Bukannya kamu janji sama Paman Fu akan menemani aku dengan baik? Shen Qianro. Jangan keterlaluan. Nonton film saja, tidak akan menyita waktumu lama. Kalau kamu tidak ikut, aku telepon Paman Fu. Pergi ke bioskop. Zaexia. Kalau MU Beichen melihat video kita berdua di ranjang, apakah dia masih mau kamu? Malam ini, kamu akan menjadi wanitaku. Putar balik. Kakak Beijen, Ada APA? Kita tidak jadi ke bioskop? Jangan-jangan dia menemukan sesuatu? Kakak Beichen. Kamu masih mau cari wanita itu? Lepaskan. Kamu pikir dia benar-benar suka kamu? Dia hanya mengincar uangmu. Bisa jadi sekarang dia sedang dengan pria lain. Dan sedang berteriak riang. Bagaimana kamu tahu? Bagus juga. Menangkap basah lebih seru daripada lihat video. Tidak apa-apa. Benar-benar tidak berguna. Kesempatan emas seperti ini malah kamu sia-siakan. Jin Zhao, dia memberiku obat. Apa?
MU Beichen, dia adalah tunanganku. Atas dasar apa kau membawanya pergi? Berani memberinya obat. Kakak Beichen, jangan dipukul lagi, nanti bisa tewas. Beichen, aku sangat tidak enak. Kau mau membawanya kemana? Jangan pikir aku tidak tahu, kau juga terlibat. Shen Qianro, kalau sampai aku ketahui lagi. Kau menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu. Minggir. Kakak Beichen. Ini semua salah pria ini, wanita yang sudah diberi obat saja. Tidak bisa diatasi, apalagi yang bisa kau lakukan. Kak Kisya, ada masalah, cepat datang ke kantor. Entah siapa yang tidak tahu malu, Cat ini. Seharusnya disiram ke wajahnya. Hari ini topik panas meledak, sepertinya seorang penulis bernama Kisya menggoda MU Shao dan ketahuan diranjang oleh tunangannya. Orang seperti ini juga menerbitkan buku, seharusnya diblokir di seluruh internet. Apa yang kalian bicarakan? Cepat pergi, minggir. Kak Kisya. Apa yang terjadi? Kak Kisya, aku tidak percaya rumor ini. Pasti ada orang yang ingin mencelakaimu. Terima kasih, Yui Wei. Jin Zhao, apakah dia ada di kantor? Ya, di kantor. Dia tidak tahu kemarin malam. Pergi kemana? Hari ini datang dengan wajah bengkak seperti kepala babi. Apakah video itu kamu yang unggah? Video APA? Omong kosong. Tidak mengaku, ya? Kau pikir internet adalah tempat tanpa hukum? Kau percaya tidak aku akan melaporkanmu sekarang? Laporkan saja. Tahukah kau di balik ini siapa? Shen Qianro. Kau pikir MU Beichen akan membelamu dan menyinggung keluarga Shen? Jin Zhao, apa yang dia berikan padamu? Sampai kau mengkhianati persahabatan kita selama ini? Sia-sia. Aku sudah lama memberitahumu. Jangan dekat-dekat MU Beichen, menikah denganku. Apa salahnya? Aku tidak pantas untukmu? Memberiku obat, menyebarkan rumor tentangku di internet. Ini yang kamu bilang baik padaku? Ini semua karena kau memaksaku. Kau selingkuh dengan MU Beichen di belakangku. Aku tidak peduli, asalkan kau sekarang menikah denganku. Aku bisa langsung meminta Nona Shen mencabut trending topik. Kau bermimpi. Lalu apakah kau pernah memikirkan biaya pengobatan ibumu? Dan uang sekolah adikmu? Begitu hal ini terus berkembang. Kau akan di blacklist oleh seluruh industri dan kehilangan semua sumber penghasilan. Untuk apa demi seorang MU Beichen? Merusak masa depanmu sendiri? Kau tidak benar-benar berpikir bisa menikah dengan MU Beichen, kan? Keluarga kaya bukan tempat yang bisa kau masuki sesukamu. Jin Zhao, kapan kau berubah menjadi seperti ini? Kau sekarang membuatku muak. Muak, Kisya. Bukankah kau juga bisa naik ke ranjang Tuan MU demi uang? Jadi begini caramu memandangku? Baik, kalau begitu. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Shen Qianro. Mau pergi kemana? Kau enak jeraka. Kemarin baru ku bilang perlakukan Qianro dengan baik. Lihat apa yang kau lakukan. Aku tahu. Aku akan mencarinya untuk menyelesaikan ini. Berhenti. Kau masih mau menyelesaikan masalah dengan Qianro? Tahukah kau, Paman Shen sudah bermusuhan denganku? Di usiaku yang sudah tua, masih harus kena marah karena urusanmu. Kau tega melakukan ini padaku? Ayah, tenanglah. Beichen masih muda. Wajar kalau suka bermain. Aku akan menjelaskan pada Paman Shen. Tidak perlu. Qianro bilang, asalkan dia bisa melampiaskan amarahnya. Keluarga Shen tidak akan mempermasalahkan ini. Kau tidak perlu ikut camper. Jadi, dulu kau juga seperti ini, jadi melihat penderitaan ibu. Dengan sebelah mata. Dasar kau. Lebih baik daripada kau yang selalu menyalahkan wanita. Kau. Ayah. Kakak Kisya, tadi aku dengar kau bertengkar dengan Jin Zhao. Yang menjebakmu jelas-jelas dia. Yang seharusnya pergi adalah dia. Benar, kau benar. Masalah ini tidak bisa diakhiri begitu saja. Yuyu, maukah kau membantuku? Ibu, ini rumah sakit.
bicaralah nanti di rumah. Kamu ini lelaki, semuanya selamu. Begitu kamu kembali ke keluarga Fu, tidak ada hal baik yang terjadi. Kamu ini lelaki, pergi dari sini. Lindsay Man. Aku sarankan kamu lebih baik diam. Kalau tidak, aku jamin skandalmu itu besok akan jadi headline. Aku tidak punya skandal apapun, jangan asal bicara. Mengingat ayah masih di dalam, aku bisa sementara tidak menyentuhmu. Aduh, kamu ini lelaki, kamu mau membunuhku? Nak, cepat lihat. Bei Chen, aku minta maaf atas nama ibuku. Kamu pulang dan istirahat dulu. Ayah ada aku di sini. Baik. Mu Bei Chen, kamu sembunyikan dengan baik ya. Kak Chen, Fu Hancuan sedang memanfaatkan penurunan saham Fu Group, membeli saham retail dengan gila-gilaan. Benar-benar memanfaatkan pertikaian orang lain, dia dapat keuntungan. Kita harus cepat bertindak. Turunkan semua topik panas Kisia. Bagaimana jika aku bilang tidak bisa? Kalau begitu lihat sendiri. Sudah tua masih bermain-main seperti ini. Bayangkan jika jadi topik panas, pasti heboh. Mu Bei Chen, kamu siapa sih? Bos, perintahkan untuk menurunkan semua topik panas terkait Kisia. Ya. Mu Bei Chen, aku meremehkanmu. Bagaimana? Sudah dapat barangnya? Ya, aku mengambil video aslinya diam-diam. Dan menyalinnya ke flash disk ini. Aku tahu, sesuai sifat Jin Zhao, pasti ada backup. Kak Kisia, apa rencanamu selanjutnya? Cepat lihat, kasus selingkuh ada pembalikan besar. Bos jahat memerkosa karyawan. Astaga, bos tidak bermoral ini. Bukannya Jin Zhao? Ternyata memberi obat pada Kak Kisia dan berusaha memerkosa. Aku sudah curiga dia tidak tulus pada Kak Kisia. Tidak menyangka dia bisa melakukan hal biadab seperti ini. Ini sangat menjijikan, dia benar-benar. Aib di industri kita. Benar, ayo. Mari kita beri pelajaran pada bajingan ini. Aku sangat marah, si jalang itu berhasil membersihkan namanya lagi. Nona Shen. Kamu siapa? Nona Shen, kamu harus menyelamatkanku. Jin Zhao. Kenapa jadi seperti mayat hidup? Kisia, dia mendapatkan video lengkapku hari itu. Laporkan aku atas pemerkosaan. Sekarang polisi sedang mencariku di mana-mana. Bodoh sekali, pantas saja Kisia tidak menyukaimu. Dengan otak sepertimu, babi saja lebih pintar. Nona Shen, tolong bantu aku. Aku bisa membantumu, tapi kamu harus membantuku lagi. Melakukan satu hal. Sia-sia? Ada apa denganmu? Sia-sia. Shen Tianru, apa yang kalian lakukan? Kisia, kali ini, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Kak Chen, tenanglah, mengemudi seperti ini terlalu berbahaya. Sia-sia dalam bahaya. Bagaimana aku bisa tenang? Tenang saja, orang-orang kita sudah bergerak semua. Seharusnya segera bisa ditemukan. Dasar jalan. Berani-beraninya merebut pria milik Qianro kami. Kurasa kau benar-benar nekat. Aku tidak melakukannya. Masih saja membantah. Sepertinya, kalau tidak diberi pelajaran, kau tidak akan jujur. Tahukah kamu, penculikan adalah tindakan ilegal? Illegal? Kau tidak tahu keluarga Shen di kota ini. Seberapa tinggi statusnya? Apapun keluarga Shen, keluarga kaya terhormat hanya bisa melakukan hal seperti ini? Memaksa dan menyiksa, ya? Benar-benar membuka mataku. Kisia, kau sudah ada di tanganku. Masih saja membantah. Banyak bicara, lihat aku merobek mulutmu. Berani menendangku? Aku tidak akan berhenti. Jangan paksa aku. Kalian berdua, tahan dia. Apa yang kau lakukan? Katakan, jika wajahmu rusak, apakah kakak Bei Chen?
masih akan menyukaimu? Beraninya kau. Aku berani. Tidak apa-apa. Mengapa kau masih membantunya? Yang benar-benar mencintaimu. Hanya aku. Shen Qianro, sudah kubilang sebelumnya. Aku tidak punya perasaan padamu. Sebelumnya aku menghargaimu sebagai wanita. Jadi aku tidak mempermasalahkannya. Tapi, kalau kau berani menyakitinya lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Kakak Beichen. Bagaimana? Apa yang dikatakan kakak Chen bilang jelas? Maaf, semuanya salahku, membuatmu terus-menerus terluka. Bukan salahmu. Mari kita menikah. Aku ingin kamu berdiri di sampingku dengan terang-terangan. Aku. Tidak apa-apa, aku terlalu terburu-buru. Aku tahu kamu kaget. Istirahatlah dulu dengan baik. Baik. Tidurlah. Sia-sia, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Cuan, bagaimana investigasinya? Sudah hampir selesai, tinggal satu bukti kunci lagi. Bulan depan seharusnya sudah bisa dikirim kembali ke dalam negeri. Ayah, akhirnya kamu bangun. Bagaimana kondisi perusahaan sekarang? Ayah, selama kamu koma, perusahaan mengalami penurunan saham karena masalah Beichen. Sekarang banyak pemegang saham yang memprotes dan ingin menarik saham. Apa? Hot search, aku sudah berusaha menurunkannya, tapi sekarang keluarga Shen terus memberi tekanan, sepertinya. Paman Shen tidak puas dengan tindakan Beichen. Anak durhaka ini. Chuan, cepat atur pertemuan dengan Paman Shen. Baik. Beichen, aku dan Paman Shen sudah sepakat. Pertunanganmu dengan Qianro akan diadakan bulan depan. Pertunangan apa? Aku tidak setuju. Sekarang perusahaan sedang bermasalah, keluarga Shen setuju membantu. Tapi satu-satunya syarat adalah kamu menikahi Qianro. Jadi kalian sudah sepakat untuk menjualku? Qianro, baik dari penampilan maupun latar belakang keluarga, apa yang tidak cocok untukmu? Dan masalah ini terjadi karena kamu. Bukankah kamu harus bertanggung jawab? Ayah, ini pertama kalinya kamu menjalankan perusahaan? Sebuah gosip kecil bisa menghancurkan keluarga Fu? Atau ada yang sengaja menciptakan krisis? Beichen, bukankah kamu sendiri yang bilang ingin membangun hubungan dengan Qianro? Kalau sudah mau bermain dengan permainan pernikahan bisnis, ayo menikah sendiri, bukankah belum juga sebuah? Keterlaluan. Kamu tidak punya pilihan dalam hal ini. Kalau tidak mau menikah, pergi dari keluarga Fu. Aku tidak akan menikah. Siapa yang mau, silakan menikah. Anak durhaka ini ingin membuatku mati marah. Ayah, tenanglah. Aku akan mencoba berbicara baik-baik dengannya lagi. Kenapa kamu datang? Aku datang menjemput kakak pulang kerja. Nona Qi, mau minum apa? Tidak usah, tidak tahu di mana bosku. Kamu sengaja memanggilku, ada apa? Nona Qi, keluarga Fu dan Shen baru saja menetapkan perjanjian pernikahan, tapi Beichen menolak. Jadi aku ingin berbicara denganmu, karena kamu lebih tua dari Beichen. Kurasa kamu lebih bijaksana darinya, kan? Bos Fu, Beichen bukanlah barang milik keluarga Fu. Dia punya hak untuk memilih, aku juga tidak berhak ikut campur. Keputusannya. Nona Qi, aku tidak memintamu untuk membujuknya, melainkan untukmu pergi meninggalkannya. Apakah dia tahu kamu mencariku? Kamu bisa memberitahu Beichen, tapi dengan latar belakangmu. Sepertinya belum cukup untuk melawan keluarga Fu, atau Beichen pun tidak bisa. Jadi, kamu sebenarnya bukan datang untuk berdiskusi, tapi untuk memberitahuku. Hah? Pilihan tetap ada padamu. Aku hanya memberitahumu lebih awal. Risiko dari hal ini. Tapi, melawan keluarga Fu pasti tidak akan berakhir baik. Tapi tenang saja.
Di sini ada kontrak dari keluarga Fu, bernilai 50 juta. Sebagai kompensasi dari keluarga Fu untukmu. Nona Qi, kudengar kamu baru saja kehilangan pekerjaan. Dan membuka studio sendiri. Jika keluarga Fu dan Shen bersatu untuk memblokirmu, Kareza. kamu akan sulit bertahan di industri ini. Aku bisa memberimu waktu 2 hari. Aku yakin, kamu orang yang pintar. Pasti bisa memberiku jawaban yang memuaskan. Dengan latar belakangmu, sepertinya belum cukup untuk melawan keluarga Fu. Atau Bei Chen pun tidak bisa. Bicaranya manis, pilihan ada padaku, tapi sebenarnya tidak memberiku pilihan untuk menolak. Jika keluarga Fu dan Shen bersatu untuk memblokirmu, kamu akan sulit bertahan di industri ini. Aku bisa memberimu waktu 2 hari. Aku yakin, kamu orang yang pintar. Pasti bisa memberiku jawaban yang memuaskan. MU Bei Chen, apa yang harus kulakukan? Cantik, sendirian? Ayo minum bersama. Pergi. Sifatnya keras juga. Aku suka ikut kakak yuk. Lepaskan aku tidak mengenalmu. Ayo ikut kakak. Lepaskan aku. Ayo ikut kakak. Cepat pergi. MU Bei Chen. Akhirnya kamu datang. Kamu tahu nggak, malam-malam sendiri ke bar itu bahaya. Maaf. Mama, gak apa-apa kan? Gak ada yang terluka? Sia-sia, kamu kenapa sih sampai bermasalah dengan orang seperti itu? Mirka Mesuk. Langsung merusak barang-barang. Bilang juga, suruh kamu jauhi si MU itu. Fu Hancuan. Mama, gak apa-apa, gak apa-apa. Aku akan menyelesaikan ini. Nona Qi, dengar-dengar tadi malam kamu lagi ke rumah Bei Chen. Hari ini cuma peringatan kecil. Harap kamu sipat ambil keputusan. Mama, aku bantu. Kalau Nona Qi dari dulu sadar, nggak bakal serumit ini. Maksud kamu apa? Bos Fu, aku akan putus dengan Bei Chen. Tapi aku nggak mau memperlakukannya seperti barang. Tunggu. Nona Qi, kalau kamu nggak mau tanda tangan, gimana aku bisa percaya sama kamu? Memang harus memaksaku jual Bei Chen ya? MU Bei Chen. Kita putus aja. Kamu bilang apa? Aku bilang kita putus, jangan ketemu lagi. Kenapa harus putus sama aku? Ada yang mengancam kamu ya? Nggak, aku cuma udah bosen dan udah dapetin yang aku mau. Lihat nih, ini kontrak kerja sama aku sama grup Fu. MU Bei Chen. Aku udah jual kamu. Buat aku, kamu udah nggak ada nilainya lagi. Kedepannya, jangan dekat-dekat lagi sama aku. Aku udah bilang. Kamu bisa manfaatkan aku. Kemarin kita kan masih baik-baik aja. Kamu cuma anak haram, dekat sama kamu. Bikin aku jijik. Bei Chen, maaf. Apa kamu yang ngancam dia? Apa iya? Bei Chen, aku lakukan ini buat bantu kamu.
Kamu pikir kamu siapa sampai bisa ambil keputusan buat aku? Bei Chen, sejak kamu balik ke keluarga Fu, kamu harus sadar. Di kalangan orang kaya-kaya kita, banyak cewek yang cuma ngincar uang, kamu pikir. Shi Xiao Bei cari pencukuelian? Bahkan kalau dia suka uang, terus kenapa? Selama aku punya, aku bisa kasih semuanya ke dia. Lalu nyawanya? Bisa diselamatkan? Apa maksudmu? Kau pikir ayah mudah ditaklukkan? Aku berani jujur, nasib ibumu dulu. Atas perintah ayah, sebelum dia menyerang Kisia, lebih baik kau menyerah saja. Dan menikahi Qianro. Kau datang untuk apa? Kita sudah putus. Pernahkah kau mencintaiku, walau hanya sesaat? MU Bei Chen. Sudah kukatakan padamu. Aku hanya bermain-main denganmu. Ternyata, hanya aku yang berharap. Siapa sangka? Si Playboy MU ternyata serius. Kau benar-benar mau melakukan ini? Aku dan Shen Qianro akan bertunangan. Selamat ya. Ini cincin buatanku sendiri. Awalnya rencananya untuk melamarmu. Kapanpun, yang ingin kunikahi sebenarnya hanya kamu. Aku tidak bisa menerima cincin ini. Kalau mau dibuang, tunggu sampai aku pergi. Sia-sia. Asal kau bilang, aku tidak akan menikahinya. Tuan MU. Kita sudah putus, kau harus kembali ke duniamu sendiri. Kenapa menolakku? Bisakah kau jelaskan? Berapa kali lagi harus kukatakan, aku sudah mendapat yang kuinginkan. Kau sudah tidak berguna lagi bagiku. Aku mengerti. Kalau begitu, tidak mengganggumu istirahat. Selamat malam. Nanti Qianro datang, heberlat ya. Aku mengerti. Lao Shen. Akhirnya datang, cepat duduk. Kok Bei Chen. Lao Fu, bagaimana kau mendidik anakmu? Setiap hari mati-matian karena seorang wanita. Apa? Qianro-ku tidak pantas untuknya? Anak yang tidak diajar adalah kesalahan ayah. Aku sudah menegurnya dengan keras. Anak muda seperti dia harus diberi kesempatan lagi. Kalau bukan karena Qianro menyukainya, aku pasti tidak akan setuju. Bei Chen, sepet leberi hormat kepada Paman Shen. Paman Shen, dulu aku belum mengerti. Kedepannya aku akan merawat Qianro dengan baik. Ayah, kita belum makan, sudah menyuruh kakak Bei Chen minum arak. Sangat tidak baik untuk lambung. Lihatlah gadisku ini, belum menikah saja. Sudah memihak orang lain. Kalau begitu, mari kita makan, ayo. Kamu pasti sangat membenciku, Demi Fu Group. Aku menjualmu ke keluarga Shen. Tidak. Aku sudah lama tahu kamu adalah orang seperti ini. Kita baru berpisah sebentar saja. Bahkan tidak ingin bertemu denganku lagi. MU Bei Chen, kita sudah putus. Untuk apa kamu datang ke sini? Kamu agak kejam, tidak seperti aku. Yang selalu memikirkanmu. MU Bei Chen, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku akan menikah. Selamat. Apakah kamu akan datang ke pernikahanku? Aku tidak punya waktu.
Kamu bahkan tidak membuka untuk melihat tanggalnya. Sudah tahu tidak punya waktu? Bisakah kamu tidak bermain-main? Kamu bahkan tidak berani menerima undangan. Jangan-jangan kamu ingin kembali bersamaku? Aku akan datang. Kak Beichen, akhirnya kamu datang. Sudah lama kamu tidak hadir di acara kami. Iya Kak Beichen, hampir saja kami pikir kamu akan pensiun dari dunia ini. Di mana barang yang kuminta? Semuanya di sini, dijamin pasti berhasil. Terima kasih. Sudah pergi? Tidak minum sedikit? Ayah, Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. selamat, selamat. Siapa yang menyuruhmu datang ke pernikahanku? Aku yang mengundangnya. Bukankah kamu sebelumnya sangat membencinya? Biarkan dia melihat dengan mata kepala sendiri. Kita menikah, kamu tidak senang? Sudah, mari kita ke sana. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk menyambut pengantin baru. Astaga, mereka sangat cocok, seperti pasangan yang sempurna. Dua keluarga saling bergabung, tidak tahu berapa kali saham mereka akan naik hari ini. Pengantin pria, berapa kali saham mereka akan naik hari ini? Apakah kamu bersedia menikahi pengantin wanita di hadapanmu? Dalam sehat dan sakit, kaya atau miskin, seumur hidup. Sampai selamanya, apakah kamu bersedia? Kakak Beichen. Aku tidak bersedia. Orang yang ingin kunikahi adalah dia. Kakak Beichen, hari yang penting seperti ini. Jangan bercanda. Bercanda? Chen Tianro, kamu lebih tahu dari siapapun pernikahan hari ini. Dari awal sampai akhir, hanya keinginanmu sendiri. Kakak Beichen, jika kamu tidak ingin menikahiku, mengapa dari awal kamu tidak menolakku, menunda sampai sekarang? Agar semua orang menertawakanku, Aku tidak pernah menolak. Ada gunanya? tapi semua yang kulakukan karena aku mencintaimu. Kamu menggunakan ayahku untuk menekanku, berulang kali. Menyakiti Kisia untuk mengancamku. Inikah cintamu? Tidak, bukan seperti itu. Aku ulangi sekali lagi, di hatiku. Hanya ada Kisia. Anak durhaka, apa yang kamu lakukan? Beichen, hari ini ada banyak tamu penting, apapun masalahnya. Bicarakan setelah pernikahan selesai. Hari ini aku akan di depan banyak tamu. Mengakhiri lelucon pernikahan ini. MU Beichen benar-benar ingin membatalkan pernikahan. Pernikahan ini sangat ramai. Putri sulung keluarga Shen dipermalukan di depan umum. Sangat memalukan. Siapa yang mau menikahinya nanti? Diam Simua. Lao Fu, inilah anak yang kamu didik. Lao Shen. Aku tidak bermaksud begitu. Keluarga Fu hari ini mempermalukan putriku. Aku tidak akan membiarkan kalian, Paman Shen. Hari ini pernikahan ini kami batalkan sendiri. Anak haram ini, sudah kubilang, dia adalah kutukan keluarga Fu. Pertemanan puluhan tahun dengan keluarga Shen hancur. Mu Beichen. Kamu berani. Mempermalukan putriku, keluarga Shen, dan keluarga Fu. Tidak akan berdamai, Paman Shen, Lao Shen. Qianro, kita pergi, Lao Shen. Mari bicara baik-baik. Keluarga Fu akan menunggu kebangkrutan. Pergi. Aku tidak pergi, aku ingin menikahi kakak Beichen. Pergi. Ayah, Pergi. Aku tidak pergi. Ayah, Lao Shen, kau anak durhaka, masih belum sadar? Begitu keluarga Shen menarik investasi, keluarga Fu akan hancur. Tidak perlu menunggu keluarga Shen menarik investasi, keluarga Fu akan segera hancur. Apa maksudmu? Selama bertahun-tahun, keluarga Fu diam-diam memanipulasi harga saham, merampas harta rakyat. Kalian pikir, dengan mengalirkan dana ke luar negeri, bisa tenang dan bebas dari hukum? Beichen. APA yang sebenarnya kawan Jinkin? Tidak ada, hanya ingin membuat kalian mendekam di penjara selamanya. 11. Di dalam penjara, introspeksi diri dengan baik.
Bos Fu, apakah bukti-bukti ini valid? Bosku, aset yang kau alihkan selama ini telah mencapai 2 miliar, sudah memenuhi syarat. Untuk hukuman penjara seumur hidup, ada yang ingin kau katakan? Bos Fu, apakah kau tahu rencana ayahmu? Apakah kau juga terlibat di dalamnya? Semua ini adalah perbuatan ayahku sendiri. Aku sama sekali tidak tahu. Anak durhaka, apa yang kau katakan? Sudahlah, jangan tanya lagi. Pergi. Ayah, pikirkan, jika kita berdua masuk penjara, keluarga Fu benar-benar akan hancur. Memang ayah dan anak kandung tidak mengenal sanak saudara. Sudah mendarah daging, Fu Hancuan. Kau pikir bisa melarikan diri? Ya, sebelumnya kau mengatakan gosipku dengan Kisia untuk memanipulasi harga saham diam-diam. Lalu membeli saham kecil dengan harga murah melalui rekening luar negeri. Kau pikir tidak ada yang tahu? Aku bilang, hanya gosip kecil, mengapa saham keluarga Fu turun begitu lama? Ternyata ada pencuri di rumah. Sepertinya ayah dan anak keluarga Fu ini akan ditangkap semua. Seluruh perusahaan Fu sudah milikmu. Masih tidak puas, ayah? Ini semua omongannya. Aku tidak melakukan itu. Siapa yang berhak mengendalikan saham keluarga Fu? Kau memang anak tidak tahu terima kasih. Benarkah? Apa yang pernah kau berikan padaku? Meski aku bergelar pemegang kekuasaan keluarga Fu, tapi semua urusan perusahaan besar kecil, mana yang tidak kau putuskan? Kau, ayah, kau tidak pernah percaya padaku. Sudah, jangan bertengkar. Di penjara nanti, ada banyak waktu untuk kalian berdiskusi perlahan. Kalian berdua, menurut investigasi, terlibat kejahatan ekonomi. Silakan ikut kami. Apa yang kalian lakukan? Jangan cengkapkan aku. Dasar kau sialan. Kenapa dulu aku tidak mencekikmu? MU King, dasar perempuan tak tahu malu. Aku membuatmu jadi sialan, inilah akibatnya. Lin Ximen, semua yang kau lakukan pada ibuku tak akan kulupakan seumur hidupku. Lalu apa? Itu semua salahnya sendiri. Dulu kau menghancurkan ibuku, hari ini aku akan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu tak bisa angkat kepala selamanya. Sayang, mau apa lagi? Aku tak seperti ibumu yang murahan. Jadi simpanan orang. Ini bukan Nyonya Fu? Wah, mainnya serius banget. Kau memang bukan simpanan, tapi di umur segini tak tahu malu. Video? Video APA? Kau, Bukan aku. ibu, masih punya muka enggak? Lin Ximen. Orang ini yang bohong. Lin Ximen ini mainnya kotor banget. Jangan-jangan sudah biasa? Lihat keadaannya. Fu Hanchuan ini mungkin juga bikin. Anak kandung almarhum. Hari ini kubunuh kau. Ayah. Kau mau apa? Sudah, kalian berani menghalangi tugas polisi lagi. 11, kau juga akan kami bawa. Ebio. Terima kasih kerja kerasnya. Jika ada yang perlu bicarakan untuk penyelidikan, tolong hubungi aku. Ibu, akhirnya kubalaskan dendamu. Sia-sia. Semuanya sudah berakhir. Kali ini, tak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Kau. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. MUB Chen. Aku mau. Jadi, dari awal kau memang tak berniat menikahi Shen Tianro. Sejak pertama kali melihatmu, takdirku sudah tertulis untukmu. Aku mencintaimu. Ini Jack 1 miliar. Setelah ini selesai, aku akan carikan cara. Untuk mengantarmu ke luar negeri. Kalau kalian sudah tak punya hati, jangan salahkan aku. Kalau aku jadi Kijun. Kak Kisia, desain dan layout buku barumu. Sudah selesai. Coba lihat, kalau oke, aku akan menyuruh percetakan mulai bekerja. Ya, nanti aku akan baca dengan teliti. Iya, Fu Group juga mengirimkan perjanjian kerjasama baru. Mau lihat sebentar? Fu Group. Semuanya, hari ini direktur baru mulai bertugas, semua harus semangat. Katanya direktur baru ini baru pulang dari luar negeri. Masih muda sudah punya 2 perusahaan investasi di luar negeri. Luar biasa, Fu Group kita akan naik ke level baru. SSST,
Jangan bicara, direktur datang. Kok bisa MUR Shaw? Iya ya. Sepertinya semua kaget. Sekarang aku akan jelaskan. Secara resmi, Fu Group sudah aku akuisisi. Selanjutnya akan aku dan timku yang mengambil alih. Kenapa kasih aku jalan pintas? Kamu kan istriku, milikku ya milikmu. Hati-hati. Sia-sia, kamu harus bertahan ya. Kamu pasti akan baik-baik saja. Lapisan aku. Atas dasar apa kalian menangkapku? Chen Ji. Orangnya sudah kubawa. Ah. Kamu mau apa? Mau mati? Aku kabulkan. Chen Ge. Kita harus apa sekarang? Bawa dia ke kantor polisi, carikan pengacara terbaik. Tuntut dia dengan tuduhan pembunuhan berencana. Aku akan buat dia menebus dosa di penjara seumur hidup. Baik, aku segera atur. Pasien mengalami cedera otak parah, masih dalam keadaan koma. Kira-kira kapan dia bisa sadar? Ini sulit diprediksi, tergantung kondisi pemulihan pasien. Cepat mungkin beberapa bulan. Lambat bisa bertahun-tahun. Sia-sia, cepat sadar ya. Chen Ge, buktinya sudah kuserahkan ke polisi. Surat penangkapan Shen Qianro seharusnya segera turun. Baik. Qianro, kamu pergi ke luar negeri dulu. Setelah keadaan tenang baru pulang. Aku mengerti, Ayah. Nona Shen, Anda diduga menyewa pembunuh. Silakan ikut kami. Lepaskan aku. Kau tahu siapa ayahku? Bawa pergi. Orang di ruang ininya mana? Mana? Aku tidak tahu, tadi masih di sini. Aku siapa? Kisia. Permisi, apakah kamu melihat Kisia? Itu yang di kamar pasien itu. Oh tidak, tidak ada. Terima kasih ya, Kisia. Buat Nona ini segelas martini.
Dia ini siapa sih? Pria ini, kenapa dia menatapku seperti itu? Tapi, cukup tampan. Adik, kamu percaya cinta pada pandangan pertama?